Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jenis perusahaan menurut kegiatannya dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain. Contohnya bank, asuransi, transportasi, kantor akuntan, bengkel, salon, rumah bersalin, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah sifat barang atau produk dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya toko, supermarket, dealer, dan lain-lain. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur atau industri, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah, kemudian memprosesnya menjadi produk setengah jadi atau jadi, lalu menjualnya kepada pihak lain. Contohnya industri tekstil, industri karung, industri rokok, industri elektronik, dan lain-lain. Jasa ada 6. Yang pertama adalah menjual jasa. Tentu saja dalam perusahaan jasa yang dijual adalah jasa atau pelayanan yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Biasanya perusahaan jasa menjual produk yang tidak dapat disimpan tetapi manfaatnya dapat kita rasakan. Bisa dan tidaknya membutuhkan barang-barang berwujud. Misalnya, dalam bisnis perjalanan, tentu saja kita membutuhkan armada yang memesan layanan perjalanan. Tetapi berbeda dengan jika Anda membangun layanan keuangan, Anda tidak membutuhkan produk yang sebenarnya. Yang keempat, produk jasa tidak bisa sama persis dengan konsumen, seperti dalam hal layanan dan kemampuan menyediakan layanan. Yang kelima, tidak memiliki harga pokok produksi. Karena perusahaan jasa tidak membutuhkan bahan baku produksi, sehingga perusahaan jasa tidak terdapat informasi tentang harga pokok produksi. Yang keenam, tidak ada standar harga yang umum. Karena kebutuhan konsumen pelayanan selalu berbeda-beda, sesuai keinginannya, maka harga jasa tidak bisa dipatok secara umum dan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Di eksternal yaitu 1. Kwitansi, yaitu bukti atau tanda perusahaan sudah menerima atau membayar sejumlah uang. Pada umumnya kwitansi ini dibuat dalam sebuah rangkapan. Lembar pertama diberikan terhadap pihak yang membayar, sementara lembar kedua dan seterusnya dipakai sebagai arsip. Yang kedua, faktur. Sama halnya dengan kwitansi, faktur juga biasanya dibuat dalam sebuah rangkap. Lembar pertama dijadikan sebagai bukti untuk penjual yang disebut sebagai faktur penjualan, sementara lembar kedua dijadikan sebagai bukti untuk pembeli yang disebut sebagai faktur pembelian. Yang ketiga, nota kredit, yaitu bukti transaksi yang dipakai untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang sifatnya kredit. Nota kredit ini diterbitkan oleh pihak penjual dengan tujuan mengurangi nominal transaksi yang disebabkan barang yang dijual diterima kembali sebagian. Yang keempat, nota debit. Hampir sama dengan nota kredit, tetapi nota debit ini dikeluarkan oleh pihak pembeli.
sehingga ketika pembeli membuat komplain atau barang yang sudah dibeli secara kredit, biasanya si pembeli akan langsung mengembalikan barang tersebut dan kemudian membuat bukti yang berupa nota debit supaya penjual dapat mengurangi nominal transaksi dari transaksi sebelumnya. Transaksi internal yaitu transaksi yang khusus dibuat oleh intern perusahaan, yaitu bukti kas masuk yaitu tanda bukti bahwa perusahaan sudah menerima uang. Yang kedua, bukti kas keluar, bukti pengeluaran uang tunai seperti gaji, utang. Yang ketiga yaitu memo, bukti pencatatan bagian-bagian maupun manajer antar bagian. Siklus akuntansi perusahaan jasa dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pencatatan, tahapan pengikhtisaran, dan tahapan laporan. Yang pertama ada tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan dimulai dari menuliskan transaksi jurnal dan diposting ke dalam buku besar. Yang kedua adalah tahapan pengikhtisaran. Dalam tahapan pengikhtisaran, akun-akun di dalam buku besar disusun melalui neraca saldo. Jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutupi buku besar, dan neraca saldo setelah penutup. Yang ketiga ada tahapan pelaporan. Tahapan pelaporan meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.